Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita menyelesaikan dan menunaikan ibadah sholat subuh yang pada kesempatan kali ini imamnya calon profesor muda Paci Nur Rahma Barmei. Baik, cita-cita adek apa ke depan? Jadi psikologi, Psikolog. jadi orang yang sukses dan mati syahid. Mati syahid, husnul khotimah berarti. Ya. Oke, itu cita-cita tertinggi ya guys, husnul khotimah, mati hari Jumat, bulan puasa, Mati lagi umroh, lagi umroh di lagi Mekah menuntut ilmu. atau menuntut ilmu. Di dalam kehidupan ya, Allah itu akan meng-ACC apa yang kita ajukan sesuai dengan hari, tanggal, dan tahunnya. Jadi Allah Maha tahu kapan ini bisa atau baik untuk kita. Ketika kita berdoa, ketika kita merencanakan, itu Allah sudah menganalisis kapan ini yang terbaik dilakukan dan diberikan kepada umat yang satu ini. Jadi ibarat kehidupan juga ya, kita juga punya jatah. Jadi jatah itulah maka ada pepatah rezeki elang tidak bisa diambil oleh Cicak. belalang. Rezeki elang tidak bisa diambil oleh ayam. Begitu. Jadi semua sudah ditetapkan. Semua sudah ditakdirkan. Nah, Ananda Paci Nur Rahma Barmei kan, punya target-target nggak di dalam kehidupan, misalnya kalau kayak ibu dulu waktu SMP itu punya mimpi ingin sekolah ke Jakarta. Jadi waktu itu saya bersyukur ya, saya termasuk di masa kecil itu sangat bahagia karena dilahirkan di keluarga yang memang waktu itu orang belum punya TV, kita sudah punya. Jadi ingat betul saya itu rumah itu sangat ramai, di Tangga nonton di rumah. ya semua menonton di rumah. Dan itu waktu itu pakai antena bambu yang sangat tinggi besar, diputar-putar untuk mencari channel waktu itu, dan pakai aki. Nah, TV-nya hitam putih. Kemudian listrik belum masuk, kami sudah punya listrik sendiri. Betapa kreatifnya datuk kita, orang tua kita dulu, karena di situ ada waktu itu air mengalir besar deras. Itu dibikinnya kincir air itu berputar, pokoknya dibikin sampai itu menjadi tenaga listrik. Jadi pemutar itu akan menjadi memutar generator untuk bisa menghidupkan listrik. Kebayang nggak, orang belum punya listrik, kita sudah punya listrik. Happy kan? Alternatif kan? Ya, jadi sehari-hari kami itu menonton TV tapi tidak menonton TV. Artinya ini pada saat ini sudah SMP, waktu itu SMP, karena kami waktu itu ekonomi tergoncang, orang tua khususnya bapak waktu itu menjadi kontraktor, mengalami kebangkrutan. Kemudian wira swasta waktu itu dia usaha hasil bumi juga mengalami kebangkrutan, sehingga harus banting setir membuka warung makan. Nah, itu ceritanya. Warung makan di Padang Guci Itu itu asal-usulnya. orang macam waktu itu aku ingat betul usia berapa ya, kelas 2 SD kami pindah ke warung. Dari mana? Dulunya di dekat yang kuburan keluarga itu, Mbak Dato. Itu rumah masa kecil ibu waktu itu. Jadi akhirnya di kelas 2 SD itu kita pindah, jadi membuat
membuka warung itu. Dan kolam yang ada kolam ikan itu sebenarnya itu dijadikan tempat pengerukan waktu itu untuk fondasi awal rumah itu, jadi kolam. Nah kami suka main-main mandi di situ, jadi kolam ikan. Nah pada saat itu terinspirasi dari menonton TV waktu itu, TPI ya, Televisi Pendidikan Indonesia. Nah pada zaman Pak Soeharto itu memang diwadahi untuk generasi bangsa belajar. Nah pada saat itulah mulai pengenalan komputer. Jadi pembelajaran komputer mulai dari manual ke komputerisasi itu dimulai pada saat itu. Akhirnya ini kan waktu itu mahal harga komputer itu masih komputer yang besar itu, yang besar. Terus belum ada laptop. Kemudian di situ saya bermimpi ketika melihat channel itu, kapan ya aku nanti harus punya, aku nanti akan seperti ini. Kemudian depan laptop, depan komputer waktu itu, kemudian aku bisa mengetik, kemudian aku bisa sukses di situ. Dan saya harus kuliah di Jakarta. Jadi mimpi kuliah di Jakarta itu SMP. Karena dulu ke Bengkulu kota aja udah bangga. Jadi saya pun dari daerah, dari dusun gitu kan, dari dusun tuh, dari desa ke kecamatan juga udah bangga. Nah, dari Padang Luci, Padang Leban itu kemana itu waktu itu ditempuh sejam perjalanan, itu sudah bangga. Nah, sudah bangga, apalagi kalau bisa ke Bengkulu, Kota Madia gitu kan. Ke Jakarta. Apalagi ke Jakarta. Jadi cita-cita ingin kuliah di Jakarta tuh mulai lahir di situ. Nah ternyata guys itu tidak Allah kabulkan pada saat tamat SMA, tamat kuliah S1 belum. Tapi ada pernah belum, tapi pernah daftar ke luar negeri waktu itu, mau ikut ke kayaknya ada beasiswa ke Turki atau apa. Nah waktu tamat S1 tapi tidak kabul gitu kan. Sehingga pada saat itu ditakdirkan hanya di S1 tahun 2001 lulus S1. Kemudian sepanjang dari 1998 atau 97 saya mulai mengajar di Pondok Pesantren Al Hasanah sampai tahun 2001, karena waktu itu udah tamat. Jadi 2001 atau 2002 lah, 2002 itu pas tes CPNS di mana lulus tahap 1, lulus. Tapi pada wawancara guys, saya tidak lulus waktu itu, yang lulus itu 2, mau diambil 1. Jadi saya belum ditakdirkan. Padahal menurut saya tidak fair lawan saya itu. Dalam dong. Ya, tidak tahu lah, itu berarti rahasia ilahi kan. Allah a'lam. Jadi karena tadi sudah yakin lulus di mana tadi, semua kontrak-kontrak di Bengkulu itu dilepas. Jadi memang waktu itu saya mengajar bimbel Iqra, kemudian saya mengajar dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Makan di guru privat itu. Iya, jadi di ruko-ruko yang di Prapto tuh ada beberapa anak-anak yang saya ajari. Nah, terus di Pondok Al Hasanah tidak mungkin saya mengajar lagi di situ, jadi saya berhenti, semua tutup, close. Nah, pulang balik dusun. Akhirnya karena belum lulus tidak mungkin aku kembali lagi stay di dusun. Ternyata Allah berkehendak lain gitu. Di sepanjang perjalanan tidak lulus tadi, ibu mengelola warung makannya, sukses waktu itu. Nah, paling ramai warung kita, kemudian pokoknya bisa menjadi yang terunggul. Nah, jadi saat itu ketemu kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kau Utara, karena sering makan siang di rumah di warung. Dan waktu itulah ditawari untuk mengajar di situ. Nah, ketemulah sama Pak Subardi.
Oh ya, di situ sebentar dari awal Januari 2003 sampai Desember 2003 Apa? ngajar itu cuma setahun. Cuma Jadi setahun. di Januari 2003 baru masuk, kemudian lulus jadi guru bantu tuh Februari. Jadi ada tes penerimaan guru bantu Februari, lulus. Honor gitu. Guru bantu namanya, bukan honor. Dia ada dari pemerintah, itu insentif. Jadi waktu itu 470 ya. Jadi lulus aku Februari guys. Februari itu berarti aku honornya sebentar nih di sana kan. Dan kalau nggak salah 2 bulan dapat, April itu dapat gaji dari sana. Dan di bulan puasa waktu itu kami tes CPNS. Ayah lah PNS waktu itu. Udah, jadi Bu tes CPNS kan. Tes CPNS di bulan Ramadan ini. Jadi waktu itu bulan Agustus, saya lupa. Agustus kami tes, dan anehnya semua orang yang ketemu tuh, wah lulus ibu ini, lulus ibu ini, lulus ibu ini, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, selalu diamin. Ya karena mau tidak mau memang pada saat itu semua berpihak padaku. Soal yang keluar di tes itu persis aku punya buku. Nah jadi gini, ceritanya tadi kan gagal nih di 2002. Gagal. Gagalnya bukan karena tidak memiliki ilmu, tetapi karena sesuatu. Tetapi ibu pernah juga tes di Kemenak, gagal juga. Nah dari situlah mulai, waktu itu tesnya di Bengkulu, Menak, bersama Ibu Santi. Waktu itu ku ajak untuk main ke, kalau sekarang Megamall ya namanya. Megamall itu ada apa? Dulu apa namanya? Gramedia, aku nggak tahu, Megamall lah ya, waktu itu baru buka, lupa. Tapi di situ kan ada Gramedia. Nah, tau lah ibu kan foto buku memang. Jadi kalau buku itu pokoknya memang itu kan, tidak belajar ya tidak tahu gitu. Dalam sejarah ibu tuh kalau mau bisa tuh ya baca buku, belajar. Dari dulu daripada beli baju mending beli buku. Kalau ibu sih itu. Jadi kasih uang jajan ditabung hanya untuk beli buku. Jadi beli buku itu tidak cukup satu. Dia belajar misalnya bahasa Indonesia. Yang ini karangan Yudhistira, misalnya. Yang ini Ganesha, yang ini PT Intan, yang ini lagi satu lagi Erlangga. Nah itu harus dibeli galau. Supaya apa? Ketika guru mengajar pakai buku ini, tidak ada di buku ini, saya sudah punya. Nah itu, jadi akhirnya dari pengalaman tes di Kemenak itu tidak lulus, kemudian di mana juga tidak lulus, pergilah ibu ke toko buku, nyari buku yang memang fokus untuk tes CPNS. Saya beli waktu itu 5 macam buku. Jadi temanku heran kan, kok banyak beli buku dia, untuk apa beli buku tuh? Ya saya bilang inilah saya gitu kan. Saya orangnya tidak bisa kalau tidak membaca minimal berapa buku. Belum paham. Jadi agak sulit untuk memahami sesuatu kalau memang belum membaca beberapa literatur. Nah, jadi beli 5 buku. Pada saat itu kan aku melihat banyak 5 buku ini banyak menurut temanku, aku pinjam 1 ya, ambillah aku bilang. Silakan pilih. Jadi ambil yang sisanya. Pada saat tes di Kaur itu soal yang keluar persis buku yang aku beli. Ya kan aku punya 5 buku. Jadi di antara 5 buku ini ternyata ada satu sumber yang dipakai mereka. Itu persis yang apa yang diubah hanya ABC-nya saja. Jadi kalau ABC-nya iya, diacak ABC. Jadi pada saat tes itu ya saya mengerti, karena selama setahun sebelum tes ini saya sudah belajar setiap malam seperti mengaji dan sholat. Jadi sebelum tidur saya punya kewajiban untuk belajar itu. Kemudian setelah bangun tidur saya juga punya kewajiban untuk belajar itu. Jadi sebelum tidur dan pas bangun tidur. Dan itu juga yang saya gunakan pada saat kuliah tuh, seperti itu saya belajar. Jadi sebelum tidur
pas banget gitu. Ya menurut saya itu waktu yang sangat efektif untuk belajar dan mudah memahami sesuatu itu mudah. Nah pas bangun tidur itu biasanya habis sholat tahajud, ya, habis mengaji. Waktu tak fresh kan Bu. Pada saat mau tes juga habis sholat tahajud, ya Allah, di antara buku yang aku bawa ini, betul waktu itu aku bawa 3. Di antara 3 buku yang aku bawa ini mana yang harus aku baca sebelum tes ini, sebelum aku berangkat. Jadi mana yang harus aku baca? Tunjukkan. Kalau kasih petunjuk, aku ambil sembarang buku 1 dibaca, itu yang keluar. Ingat lagi kan? Ya karena kita sudah belajar, kita sudah memahami, maka pada saat tes itu kita kerjakan ulang. Girang Ibu. Dapat. Udah. Terakhir apa waktu itu keluar dari ruangan. Jadi semua orang bilang, "Weh, lulus Ibu nih, amin. Weh, lulus Ibu nih, amin." Semua orang diaminkan pada saat itu. Sampai teman-teman satu mobil waktu itu juga bilang, "Weh, lulus Ibu nih." Karena terakhir keluar. Ya aku bangga dibilang seperti itu, dan ternyata emang lulus ya. Nilaiku tinggi. Makanya pada saat wawancara aku bilang, kalau semua orang bilang 45 yang benar, saya itu kan dari 100 itu saya bilang kalau saya paling sedikit 90. Pede amat Bu katanya. Ya saya tahu kalau Bapak mau lihat, saya punya bukunya. Soalnya itu saya terus tahun. Nah, kenapa 90? Mungkin di antara pasal-pasal waktu itu saya ada yang salah. Ya, akhirnya itu lulus. Tidak ada lagi jalan yang tidak bisa membuat kita tidak lulus. Apa hikmah di balik itu? Coba adik simpulkan. Gagal tuh bukan berarti kita tidak akan dapat. Terus? Berarti Allah menunda. Karena ibu dan ayah akan dipertemukan dulu, baru ibu lulus. Nah gitu. Terus selain itu belajar. Karena tidak ada satu pun yang bisa didapat kecuali dengan belajar. Banyak baca. Berlatih. Berlatih. Terus apa lagi? Sabar. Apalagi hikmahnya? Gila. Di setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Apa ayatnya itu? Inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang dengan Allah. Berarti bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Kalau satu kesulitan minimal ada 2 kemudahan minimal kan? Karena 2 kali diulang-ulang, maka berarti itu Allah tegaskan. Maka tidak perlu putus asa ketika sesuatu yang kita sudah impikan itu belum terwujud pada tahun itu. Ibu kan tertunda nih setahun kan. Seharusnya saya 2002 itu udah masuk, tetapi tertunda. Nah ketertundaan itu ternyata Allah pertemukan dengan jodoh itu kan. Meskipun belum pada saat itu, jadi ketemu ya udah ketemu pada tahun 2023 itu ibu di tempat 2024 kan, berarti SK-nya 2024, pengumumannya 2023. TMT lulus itu 2023, kemudian TMT-nya 2003. SK-nya keluar tuh, keluar 2004. Nah itu ketemu Budi Farizal yang kemarin kita ketemu. Nah itu ceritanya. Jadi ternyata guys, kita tidak menyangka gitu kan, apa yang kita lakukan itu bisa menginspirasi orang. Ya kan? Jadi pada saat itu lulus tahun 2003 akhir itu kita ketemu sebentar berarti kan di awal 2003, kemudian di akhir 2003 ayah pindah ke Seluma, ibu pindah juga ke Awat Mata. Jauh berarti? Ibu tetap di Kawar, kalau ayah di Seluma. Dipisahkan lagi. Kemudian ketemu 2 tahun kemudian ketemu lagi. Dipisahkan untuk saling mendewasakan diri. Pada saat itu ketemu 2 tahun kemudian gerek-gerek beliau kembali ke rumah. Dan kalau dulu kan kita enjoy saja karena memang dia membeli saya, ambil makan, kan dari mungkin tidak merasa apa ya,
biasa lah gitu kan, karena memang itu tempat orang makan gitu kan. Nah setelah itu 2 tahun itu kembali ke situ, itu spesial menurut kita kan. Nah, oh what happened gitu kan. Nah, what happened, ada apa gitu kan. Ternyata beliau punya tujuan, dan tujuan itu ya saya bilang sampaikan kepada orang tua. Ya. Artinya apa Ibro yang di sini yang perlu didapat. Kadang-kadang kita, ada temanku yang sudah capek pacaran dari SMA, tetapi pas menikah bukan menikah dengan pacarnya kemarin. Iya, jadi menjaga jodoh orang sih. Nah, menjaga jodoh orang berarti kan. Nah, berarti apa yang perlu dipetik dari ini? Jangan cepat-cepat nak pacaran. Karena kalau lelaki yang benar-benar setia tuh tidak akan pacaran. Ini langsung ke depan orang tua, langsung datang. Walaupun sejauh apapun jodoh kita, ya kalau memang itu jodohnya pasti bakalan balik lagi. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi artinya kalau kita memang menghabiskan waktu untuk pacaran, berarti akan menghabiskan waktu saja gitu. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu yang bisa seharusnya kita habiskan untuk membaca buku, kita habiskan untuk belajar hal-hal lain, beraktivitas atau kegiatan bakti sosial, jadi terbengkalai kan. Dan itu masa tidak bisa kembali, tidak bisa kita minta lagi balik lagi waktu yang kemarin. Ya, sedetik yang lalu aja tidak bisa. Nah, makanya efektifkan waktu, ya kan? Waktu itu siapa yang bisa manajemen waktu? Kita sendiri. Manajemen waktu. Untuk apa kita bisa manajemen waktu? Untuk masa depan. Untuk masa depan. Nah, kira-kira gambaran masa depan yang ingin Adik Rahma capai seperti apa? Impian masa depan Adik Rahma. Ini sekarang Adik Rahma ada di masa kini, ya kan? Sekarang masa depan Adik Rahma tuh impiannya mau seperti apa? Konteksnya tentang Kehidupan apa aja? bebas, artinya mau seperti apa, dari segi keluarga, dari segi profesionalitas, dari segi penghasilan, dari segi visi ke depan. Visi ke depan. Maunya seperti apa? Adik Rahma tuh gambarannya ke depan tuh mau seperti apa? Pakai apa? Mau kemana? Impian-impian. Mau keluar negeri. Ya, keluar negeri. Pengen umroh gratis. Umroh gratis per tahun? Tahun umur 20-an lah. Kalau 19. Umur 19, umur 20. Terus apa lagi? Terus pengen nikah tuh tamat kuliah S1. Tamat kuliah S1 menikah. Ibu. Terus pengen kerja lah, cepet-cepet kerja habis tamat kuliah lah. Menikah dulu atau kerja dulu? Kerja. Kenapa perlu kerja? Karena kalau misalnya menikah, kalau misalnya kerja, itu menikah itu udah pasti. Kalau menikah dulu belum tentu kita kerja. Oh gitu. Untuk apa kerja? Kan nanti kan ada suami ini yang menanggulangi segala sesuatu. Kita kan wanita independen. Yang merdeka. Terus ya. Kalau punya penghasilan sendiri, kita tuh harus punya penghasilan sendiri. Kenapa Jangan harus punya terlalu penghasilan? bergantung dengan suami. Biar apa? Biar kelak kalau misalnya ya kan tahu yang cak mau atau apa gitu, nah ada musibah yang menimpa kan kita ada pendirian sendiri, ada usaha sendiri, duit sendiri. Jadi impian Rahma berarti itu harus tahu, supaya ini kan proposal nih yang kita siapkan biar nanti awal ACC. Saya umur 20 tahun aku sudah begini, aku punya investasi sekian juta misalnya, aku sudah punya emas sekian gram misalnya, gitu. Ada impian-impian seperti itu. Jadi setiap hari nambahnya berapa gram emas, ada nggak seperti itu? Belum kepikir sampai sekarang. Ya makanya itu manajemen diri sendiri itu mulai dari hal yang detail seperti itu. Jadi jangan sampai nanti Adik Rahma itu terlalu global atau terlalu umum menyampaikan. Jadi malaikat pencatat rezeki itu, pembagi itu kan bingung dia.
ini maunya anak ini seperti apa sih, terus dia salah ngasih. Tapi kalau detail misalnya kayak aku pernah nonton ya si ini anaknya Ustadz Yusuf Mansur tuh, Wirda. Jadi si Wirda itu dia bilang, aku di bawah umur 20 tahun mau jadi miliarder. Beneran. Pada saat itu ceritanya itu diajak bapaknya ke Amerika mengisi satu acara pengajian. Ya karena beliau ini sudah hafal 30 juz, sudah diuji di depan imam di Mekah atau Madinah, lupa. Ya jelas saja pede mengajaknya. Jadi pada saat itu orang Amerika tidak suruh Wirda pulang, langsung difasilitasi di sana sekolahnya segala macam. Itu lebih dari 1 miliar harganya, udah miliarder. Berarti kan tapi spesifik seperti itu. Jadi cita-citaku jangan terlalu kaya nih Bu. Kalau di akhirat kelak lamu dihisapnya. Lamu dihisap. Tapi kan para sahabat Nabi itu kaya. Tapi kan para sahabat Nabi itu kaya loh. Kita kan tingkatan keimanannya kan beda Bu. Para sahabat Nabi itu kaya karena apa? Ketika kita memiliki ilmu, memiliki harta, itu tuh kita bisa bagi-bagikan, bisa bermanfaat bagi orang lain. Takutnya khilaf Bu. Bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena apa? Ketika kita memberi, itu tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Yes. Jadi impian ke depan itu detail. Ya, sekian aku sudah harus bekerja di umur sekian, maksimal umur sekian. Belajar aku apakah aku akan S2, S3 umur sekian. Jadi nanti terlepas apakah Allah itu mengaksesi atau tidak, itu beda lagi. Karena waktu kemarin itu kan seperti ibu ceritanya, ibu mau kuliah di Jakarta itu waktu SMP. Kapan Allah kabul? S2-nya sudah menikah gitu kan. Di tahun 2012. Kebayang enggak pada saat itu? Tahun 1996 sampai SMA. Berarti waktu itu ibu mimpi 1990-an. Dikabul 2012. 2012. Itu mungkin karena usaha ibu kurang ini ya, kurang maksimal, sehingga baru dikabulnya. Berarti ke 3 tahun dong. Apa ya? Aku 3 tahun ibu pergi. Umurnya? Belum sampai 3 tahun, Pindah kan? Mei. Berangkatnya waktu itu 2 tahun lebih berarti. 2 tahun lebih. Pada saat itu wisudanya tanggal 3 September. Ulang tahun kakak waktu itu. 2014. 2 tahun berarti ibu kuliah? Yes. Tepat 2 tahun kami selesaikan. Jadi sudah hampir menangis waktu itu, mau menyerah. Ya dari desa langsung ke Jakarta kuliah kan, S2. Kebayang tidak? Saya tidak tahu mana mikir keluarga. Iya, bagaimana laptop itu, bagaimana tugas itu cap cip jel. Untung lulus di Jakarta. Tapi pada saat saya berpikir, oh kalau orang bisa, kenapa aku tidak bisa? Kalau orang tamat, aku harus tamat. Kalau orang komlot, aku harus komlot. Ketika itu kita tanamkan dalam hati, the power of word keluar, kekuatan kata-kata. Iya. Jadi menjadah itu dapat kekuatan kata-kata. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Kita hanya perlu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian lakukan yang terbaik dan berbuat baiklah. Hanya itu. Berikhtiar dan bertawakal. Lakukan yang terbaik dan berbuat baiklah, hanya itu. Kenapa? Allah akan menyediakan semuanya untuk kita. Ketika kita butuh ini, ada. Butuh ini, ada. Butuh ini, ada. Makanya perlu kita menjadi yang terbaik. Berbuat baiklah di mana saja kita berada. Al-Isra ayat 7. Wah. Apa Al-Isra ayat 7? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kamu kerjakan sesungguhnya untuk dirimu sendiri, begitu juga sebaliknya kejahatan. Ya kan? Saya tidak perlu banyak pegang-pegang ayat Al-Quran, saya cukup pegang itu. Karena beberapa saya baca di ayat Al-Quran itu hanya kunci kehidupan itu 2. Ini waliat laptop juga berbuat baiklah. Bertakwa.
itu lemah lembut, Oh ya, lemah lembut lah. bertakwa, kemudian berbuat baiklah. Ketika itu kita lakukan, Allah akan membantu kita dari arah yang tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillah Fala yudillah. wa may yattaqillah. Ketika kita bertakwa, wa may yattaqillah apa ayat ini? Ayat 1000 dinar. Coba ambil HP, cari ayat 1000 dinar. Lupa. Ambil apinya HP. Yudillah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja Oh iya, makhraja. Ja'alahu wa makhraja. yarzuquhu. Buka apa ya? Ambil apa ya? Itu surah At-Talaq kalau nggak salah. Ya, 1000 dinar dulu apa lo dulu. Nah, coba. Dulu tapi Guys, dia lupa 1000 dinar, guys. Siapa dia? Dia yang maha kuasa. Perlu bertakwa dan bersedekah. Sedekah yang termurah adalah Itu lupa udah ya Allah. Udah lagi ya masuk waktu. Isra syuruk ya. Isra syuruk. Surat Taubat tuh bisa kapan saja. Apa dibaca coba? wa may yattaqillahu No tidur, no tidur. Duduk. yaj'al lahu Ya, siap, makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu innallaha. Duduk. Sini duduk. Apa artinya? Coba dengarkan. Putar guys, kita putar guys. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Salat. Ulang lagi. Apa artinya? Coba cari artinya. Wa may yattaqillah. Wa ma itu apa bahasa Arab? Dan tidak dan Yattaqillah maka nak wa ma. bisa juga ma itu mencakup. Arti coba artinya. Nah, ومن يتق الله يجعل له مخرجا barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan bukakan jalan keluar baginya. ويرزقه Wa may, siapa yang bertakwa Wa may yattaqillah. dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. من حيث لا يحتسب ومن Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. أمره قد جعل Sungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. الله لكل شيء قدرا Nah, ومن apa ngaji? Wa may yattaqillahi Fahuwa ya. Wa yattaqillahi yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillahi Ha, yattaqillaha. yaj'al lahu Artinya makhraja. apa? Wa may Barang siapa yang yattaqillaha. bertakwa maka Allah akan membuka jalan keluar. Nah, terus apa lagi? Yaj'al lahu makhraja, ya udah jalan keluar. Yang gue aja makhraja. Kharaja ya kharuju kharajan wa makhrajan fahuwa kharijan wa zaka makhrajan ikhraja takhraj makhrajan makhrajan ya makhrajan Wa makhrajan may yattaqillahi taqillaha. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu yaj'al lahu makhraja
Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah sediakan membukakan jalan keluar. membukakan jalan keluar. Wa may yattaqillaha Yaj'al lahu makhraja. yaj'al lahu makhraja له مخرجا wa ويرزقه yarzuqhu min haitsu la yahtasib la yahtasib. wa ya Mayatakillaha yaj'al lahu makhraja wa wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. apa artinya? Dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Terus Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. apa artinya? Barang siapa yang bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan perluannya. Terus apa lagi? Mayatakillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillahu fahuwa wa may yatawakkal 'ala Apa Allahi artinya? fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa pada Allah maka Bertawakal. bertawakal ya, Ding. Mana Berarti yang bertawakal? pertama bertakwa, terus kedua bertawakal. Coba. May yatawakkal 'ala Allahi wa huwa hasbuh. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. يتوكل على الله Fa huwa hasbuh. Apa artinya? Innallaha balighu amri. Balighu itu mencukupkan amri. قد جعل Innallaha balighu amri. على الله فهو حسبه Innallaha balighu amri. إن الله Balighu amri. قد Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dah. Secara lengkap coba. Ja'alnahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha Bikuli amri. Innallaha balighul amri. Terus ini wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja terakhir tuh wa yarzuqhu. Ini Masih banyak itu, dengar masih banyak itu. qad ja'alallah makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. قد Qad جعل ja'alallahu likulli syai'in qadara. Lagi, coba sekali lagi. Qadara. Apa artinya? Artinya apa sih itu artinya? Coba tafsir tafsirnya. Itu surat apa sih? At-Talaq. At-Talaq ayat berapa? 2 sampai 3.
Ambil tafsir Ibnu Katsir. Asbabun nuzul, ada sebabun nuzul tafsir Ibnu Katsir ada di mana? Guys, lanjut di part 2 guys. Oke, guys. Lanjut di part Jadi 2. hanya perlu bertakwa kan dan bertawakal. Benar. Berbuat baik Allah akan sediakan. Benar. Segala keperluan dijamin Allah, teman. Jadi kita hanya perlu bertawakal. Setelah bertakwa, kita akan ciri-ciri orang bertakwa apa sih? Orang yang bertakwa apa menjauhi larangannya dan mengerjakan perintahnya. Ada. Di buku itu ibu ada itu, di buku merah ibu tuh. Hiya Ulumuddin. Buku Hiya Ulumuddin. Ciri manusia bertakwa. Guys, Anda jangan mau. Akan beli di Google. Orang yang Perintah Allah apa? apa? Rukun Islam ada berapa? 5, Rukun iman 6. Beriman pada yang gaib, mendirikan sholat, mengeluarkan harta yang di jalan Allah. Benar lah ini, melakukan apa yang diperintahkan. rukun iman dan rukun Islam kan, Ya, dan menjauhi yang dilarang. ya benar lah, itu mencakup segalanya itu tuh. Oke guys, kita sudahi dulu kegiatan apa Pagi ini bedah udah tafsir bernasihat. apa ya, diskusi ringan setelah subuh, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa, see you again. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya. Amin. Baik saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Dadah wabarakatuh. guys. See you. Tekan, Bo. Behind the scan ini.